Thank you so much for coming semuanya. Kita di Future is Female Indonesia Millennial and Gen Z Summit. Hari ini aku mau jadi moderator untuk sebuah sesi yang sejujurnya baru-baru ini sih dekat di hati gitu. Why it's impossible to have healthy people on a sick planet. If I have to be honest, aku udah tahu term climate change dari bertahun-tahun lalu. But itu hanya konsep aja gitu buat aku. Aku nggak tahu apa sih dampaknya. I don't have kayak tiba-tiba aku masih dingin, di sini masih dingin ya, masih ada AC soalnya kan. Terus di rumah makanan juga masih banyak tersedia dengan mudahnya gitu. Jadi aku tidak tahu dampaknya seperti apa. But kalau misalnya teman-teman sadar, kayaknya mungkin 15-20 tahun lalu tuh dari bulan Januari sampai bulan Juli itu di Indonesia tuh musim kemarau biasanya. Habis itu dari bulan Agustus sampai akhir tahun musim hujan. Tapi kayaknya kalau sekarang udah nggak jelas ya. Di Jakarta panas aja gitu setiap tahunnya gitu. Dan aku juga baru-baru ini sempat menggali informasi juga, sempat bertemu juga. I'm very honored untuk diundang sama salah satu pembicara kita hari ini untuk ngobrolin tentang climate change, dan di situ aku langsung sadar, wow, this is a very serious problem that we're having right now. Jadi without further ado, aku akan memperkenalkan 3 perempuan pejuang lingkungan ya, I would say that. Yang pertama aku ingin memanggil Jessica Novia ke atas panggung. Please have a round of applause. Terima kasih Jess, silakan duduk dulu. Aku nih ketemu Jess bulan Juli tepatnya, baru kenalan gitu. Jessica adalah co-founder dan chief marketing officer dari Carbon Ethics. Jessica memulai karirnya di McKinsey & Company, lalu karirnya berlanjut di Unilever sebagai Global Brand Manager sebelum sepenuhnya fokus pada membangun Carbon Ethics. Sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan iklim melalui solusi berbasis alam sambil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Wah, ini berat banget ya bahasanya ya. Nanti tapi kita bahas ya yang lebih simpelnya seperti apa gitu. Beliau dinobatkan sebagai Woman Changemaker oleh Change.org dan mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara di Konferensi Perubahan Iklim PBB di Indonesia. Welcome Jess and thank you for being here. Oke, narasumber kedua kita datang jauh-jauh dari Bali baru pagi ini sampai di Jakarta. Please welcome Melati Wishen. Thank you so much for being here. Oke, Melati, I met you 4 years ago in one of these kind of talk shows ya. Kita juga ngomongin climate change. Sebagai pendiri Bye Bye Kantong Plastik, Melati Wishen memulai gerakan ini dari tindakan sederhana, mengumpulkan sampah di pantai sejak tahun 2013. Kini telah berusia 22 tahun, aktivis lingkungan hidup ini tidak berhenti di kegiatan tersebut sebagai kegiatan masa kecilnya. Namun ia dan adiknya Isabella Wishen melanjutkannya menjadi rutinitas yang akhirnya menarik perhatian dan bermuara pada kesuksesan di tahun 2019 dengan membuat pemerintah daerah menyetujui pelarangan kantong plastik, sedotan dan styrofoam di pulau asal mereka, Bali. Hebat banget, please give a round of applause. Thank you Melati for being here, dan narasumber ketiga kita aku ingin memanggil seorang perempuan yang aku juga baru ketemu hari ini ya. Tapi tadi udah sempat ngobrol-ngobrol juga seru banget. Aku ingin memanggil Mbak Ika Citra Marlia ke atas panggung. Thank you so much Mbak Ika. Mbak Ika ini adalah sustainability specialist-nya April Group. Saat ini Mbak Ika bekerja di April Group yang bertanggung jawab dalam proses pelaporan dan pelaksanaan program-program keberlanjutan perusahaan di wilayah operasional di Pangkalan Kerinci, Riau. Ika mengenyam pendidikan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, dan meraih gelar Master Degree in Public Administration. Ika juga adalah salah satu lulusan April Sustainability Professional Readiness atau Aspire, sebuah program akselerasi calon pemimpin bidang sustainability dari April. Sebelum mendedikasikan dirinya di bidang keberlanjutan, Ika bekerja untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat Indonesia dalam mendukung agenda pemerintah untuk
memenuhi MDGs. Panjang ya bayonya. Oke, welcome everyone ke atas stage. So ini banyak banget ya di tangan aku taruh-taruh dulu nih, ini masker aku, ada handphone aku, ini juga cue card-nya banyak banget. Tapi basically aku pengen ngobrol-ngobrol tentang climate change karena tadi seperti yang aku bilang ya, it's there, tapi kan itu bukan sesuatu hal yang bisa, maaf ya berantakan ya, sebentar. Oke. Itu bukan sesuatu hal yang bisa dilihat ya. Jadi aku pengen tanya-tanya juga sih ke pejuang lingkungan yang di atas sini gitu. Pertanyaan pertama nih aku langsung aja ya karena waktu berlanjut terus. Pertanyaan pertama nih untuk Jessica nih. Ini pertanyaannya berat nih Jess untuk membuka sesi ini nih Jess. Pertanyaannya adalah, gimana sih Jess kita harus bekerja untuk mengatasi perubahan iklim dan ancaman planet lainnya terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup manusia? Mungkin ini berat banget pertanyaannya, jadi aku simplify dulu ya. Karena walaupun ada orang yang masih nggak percaya climate change is real, tapi I think we can see in our own eyes ya, bahwa air laut udah semakin naik, iklim udah berubah dan of course itu mempengaruhi kita dong sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya gitu. Planet bumi ini udah terpengaruh sama climate change tersebut. Kalau aku baca sebenarnya, correct me if I'm wrong, tapi perubahan iklim ini tuh jadi rapidly changing sejak revolusi industri dan yang paling parah justru di tahun 2000-an ya gitu. Kalau aku nggak salah, planet kita ini sudah 1,2 derajat lebih panas dibandingin tahun-tahun sebelumnya gitu. Can you explain more about this, Jess? Ya, thank you Judith. Hai semuanya, masih semangat ya. Oke, ya tadi seperti yang kakak Judith sudah bilang ya, bahwa bumi ini tuh sudah naik suhunya. Mungkin kayak 1,2 tuh maksudnya gimana sih, nggak paham gitu ya. Basically, kalau kita mencapai 2 derajat gitu ya, itu bisa, nggak usah 2 derajat deh sekarang aja, sorry, bener 2 derajat. Itu bisa satu hari bisa bumi ini kehilangan sampai 200 spesies per hari, bayangkan. Kenapa? Karena saking hewan-hewan itu tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang sekarang sudah terlalu panas. Kemarin beberapa hari lalu baru aja aku juga sempat share, ada yang bilang bahwa iya loh saya tuh di daerah saya dulu banyak banget kunang-kunang, sekarang kok nggak ada ya. Mungkin ada ya yang di sini yang berasa ada perubahan. Aku sempat ke Taman Nasional Bantimurung di Sulawesi, dia juga harusnya banyak spesies kupu-kupunya, tapi karena iklim yang sekarang udah jadi nggak ada. Dan banyak sebenarnya, nggak cuma spesies yang hilang dari muka bumi ini. Banyak sekali efek-efek kekeringan dan segala macam. Jadi menyambung ke pertanyaan tadi kakak Judith yang pertama ya, gimana sih cara kita biar bisa mulai bekerja untuk kontribusi kita lah ya sehari-hari biar bisa nggak diem aja gitu melihat kondisi bumi kita sekarang. Pertama, menurut aku adalah kita harus mengerti dulu, memahami apa sih yang sedang terjadi. Siapa nih di sini yang maunya dimengerti tapi nggak mau mengerti duluan? Nah, kita tuh kalau kita disuruh melakukan sesuatu tapi nggak ngerti kan nggak bakal berasa gitu ya, kayak kenapa sih kayaknya yang bermasalah bukan aku deh nih, aku masih bisa enak-enak aja kok hidupnya gitu kan. Nah pertama jadi we need to understand dulu, mengerti apa sih yang sedang terjadi dengan lingkungan kita sekarang. Mungkin di sini bilangnya adalah ada nggak ya yang masih kuliah ya? Oke, mungkin gini, aduh udah sibuk tugas kuliah, aduh udah kerjaan kantor banyak banget, mana mungkin sempat ngurusin planet gitu kan. Coba bayangin, kalau bumi ini nggak care sama kita, kan kita ceritanya banyak orang yang nggak punya waktu buat mikirin bumi ya. Coba bayangin kalau bumi ini nggak punya waktu buat mikirin kita. Kebayang nggak kayak gimana? Nih cara bayanginnya ya, aku ajarin nih. Aku bikin kita experiential ya, biar kayak trip, ceritanya experiential. Tangannya semua boleh gini. Ya, boleh gini. Terus ditaruh yang satu di lubang hidung kanan, yang satu di lubang hidung kiri. Ditutup hidungnya. Sampai rasanya sesak, ditahan. Kalau udah sesak rasanya nggak bisa nafas, masih tahan lagi 3 detik. Udah sesak belum?
Mohon maaf aku udah hampir pingsan Kak. Agak sulit ya. Nah itu kalau bumi lupa kasih oksigen buat kita. Ya enggak, bumi lupa sama kita. Bumi enggak pernah lupa sama kita. Bumi udah care banget sama kita, dikasih oksigen, dikasih tempat buat napak gitu kan. Nah berarti artinya bumi udah care banget sama kita harus care balik dong sama bumi kita, ya enggak? So try to understand apa sih yang sedang terjadi gitu. Bisa jadi misalkan care tentang plastik, bisa follow Melati. Bye-bye plastic bag, banyak banget pasti Melati share banyak hal. Atau care tentang sustainability companies ya, bisa dapat inspirasi dari April. Follow Carbon Ethics atau suka traveling, bisa follow Bumi Journey, banyak banget gitu informasi yang tersebar di luar sana. So try to understand dulu, mencoba mengerti apa yang terjadi sehingga baru bisa take action. Take action mulai dari mana? Menurut aku 2 hal aja sebenarnya. 1, reduce. 2, neutralize, netralkan. Pertama reduce ya, intinya kurangi hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Misalkan wasting food, wasting water, wasting resources, pakai listrik nyolok gitu ya. Udah selesai ngecas, tapi nggak diambil colokannya, banyak banget tuh yang kayak gitu. Padahal listriknya nyala terus. Artinya wasting electricity kan. Unfortunately di Indonesia masih pakai coal gitu ya. Jadi try to reduce things yang sebenarnya unnecessary. Again, care our planet. Bumi kita udah baik banget menyediakan segitu banyak resources untuk kita, janganlah kita buang sia-sia gitu ya. Kurangi hal-hal yang gak perlu, yang sekali pakai gitu. Karena sebenarnya sekali pakai itu resource yang dibutuhkan banyak kan untuk bikin itu terus kebuang gitu aja. Nomor 2, netralkan. Netralkan apa? Konteksnya kalau aku adalah carbon. Karena kita sehari-hari menghasilkan carbon emission dari kehidupan kita. Semua kesini ke The Tribata ini, I believe nggak ada yang jalan kaki kan, mungkin lah ada 1 dari 1000 kali. Oh iya. Nah itu kan ada polusinya kan, ada emisinya. Dinetralkan, caranya gimana? Banyak, salah satunya adalah misalkan nanam pohon gitu. Ada banyak hal, but first sebelum ngapa-ngapain, sebelum melakukan aksi, at least let's try to understand dulu apa yang sedang terjadi gitu. Thank you. Tapi tadi kan kamu juga sempat bilang kan, yang pertama sebelum we do something, we have to understand. And then you said kenaikan suhu 2 derajat bisa bikin 200 spesies mati setiap hari. Emang iya, soalnya kalau aku dari suhu 24 ke 22 di kamar kayaknya aku tinggal tarik selimut gitu loh Jess. Emang dampaknya sebesar itu ya? Iya, that's a very good point. 2 derajat itu bukan di sini kita sekarang, di tempat ini kita aja ya, tapi we're talking about the whole globe gitu. Ya, jadi mungkin kita nggak tahu apa sih yang terjadi dengan si kenaikan yang sekarang udah 1,2 derajat di sini. Oke lah, yang kita berasa itu adalah bencana. Mungkin yang di sini cukup privilege ya nggak kena bencana, tapi di Indonesia sering nggak sih dengar tambah lama tuh bencana banyak banget sebenarnya. Berapa orang yang dislocated gitu, kebetulan bukan kita aja sih, jadi nggak berasa gitu ya. Nah, atau di kemarin di Spain kalau nggak salah yang ratusan orang meninggal kalau nggak salah karena heat wave. Di Heathrow berapa minggu lalu aja, belum lama itu aspalnya meleleh saking panasnya gitu. Di Indonesia mungkin udah biasa, aspalnya udah biasa panas-panas gitu kali ya. Di sana enggak, tapi that's what we know, that something is wrong kan. Dulunya nggak apa-apa, kenapa sekarang bisa sampai ada perubahan-perubahan macam ini. Bersyukur lah ya kita masih bisa cukup nyaman di sini, tapi kalau kita nggak change our lifestyle, then we will not have all this privilege sih. Oke, jadi 2 derajat itu nggak sepele ya. 2 derajat itu bukan kayak kita cuma nurunin atau naikin remote AC, karena ini efeknya justru ke global disaster. Kemarin juga aku sempat lihat kalau nggak salah di Australia ada ratusan paus yang tiba-tiba. Aku nangis itu ngomong. Iya, aku juga sedih banget sebagai pecinta binatang ya, tiba-tiba mati gitu. Dan benar kita very privileged that we are not experiencing the effect yet. Tapi kalau ini terus terjadi, of course sooner or later we're going to experience that juga gitu. Nah, aku ke Melati sekarang. Kamu kan menemukan gerakan bye-bye plastic bags gitu kan. Itu kan berarti
Itu tahun berapa awal kamu bikin dan kenapa? Okay, so mungkin sebelum kita I ceritakan tentang Bye Bye Plastic Bags, I don't know about you all, tetapi I feel like the energy in this room karena it's a lot. It was a big topic that we talked about climate change. So mungkin semuanya bisa berdiri sebentar and let's just shake it off because this is part of the reason why it's sometimes overwhelming to keep on going. So mungkin rasanya sedikit aneh, why is this girl telling me to shake? But let's just shake it off, okay? Kayak lagu Taylor Swift gitu ya Melati ya? Yeah, exactly. Okay. And then look to the person on your left and to the right and say hello. Hi. Halo semuanya, ayo kita berkenalan. And then take a deep breath in and out. And another deep breath in and out. Okay, sekarang bisa duduk. Terima kasih. Thank you Melati. Okay, so kenapa saya mulai waktu tahun 2013. Okay. Saya sudah bisa melihat, ada masalah yang besar sekali di Pulau Bali. Sampah plastik. Tetapi saya umur 12 saja, adik saya umur 10. Okay. Dan kita bilang, it's not rocket science. This is a big problem. What can we do about it? Kita gak mau tunggu sampai kita orang dewasa atau selesai dengan sekolah untuk membuat perubahan. Dan mungkin juga karena kita masih anak kecil, we were 12 years old, we didn't need a business plan. It wasn't complicated. And we were thinking only about the opportunity, about the possibilities, about the solution. Karena kita tahu kita gak ada waktu untuk masalah-masalah aja. Time is running out. So at 12 years old, 10 tahun, almost 10 years ago, my sister and I started Bye Bye Plastic Bags dengan satu visi untuk Bali menjadi pulau bebas dari kantong plastik. And it was a journey, it is a journey. Tepuk tangan dulu untuk Melati. Saya selalu bilang Bye Bye Plastic Bags itu lebih daripada, it's like a life learning school, I learned so much in that experience of what it takes to create real change, why change is not happening faster, kenapa, what's the challenge, the frustration, and what we need to see from leadership in order to create change. Apa aja kendala-kendala yang kamu alami? Because I'm sure single use plastic itu kayak udah jadi sehari-hari aja. It's part of our lifestyle gitu. Karena kan it's easy dan itu kayak it's the easiest thing that we can use lah untuk mau itu bawa makanan atau hal-hal lain gitu. So I'm sure the culture itself itu tuh udah susah untuk mengubah mindset bahwa guys ayo dong jangan pakai single use plastic bag. Apa aja kendalanya waktu itu? Oke, so mungkin aku ada pertanyaan untuk kalian dulu ya. Siapa di sini hari ini aja sudah pakai single use plastic? Be honest, angkat tangan. It could be a plastic bottle, plastic straw. Lebih tinggi loh so I can see. Tapi aku sudah mengurangi kok. Oke, sekarang leave your hand up and look around the room. Oke. Kita masih pakai plastik untuk two reasons. It's easy and it's cheap. Yeah. Those are the two reasons. The key word here is comfort zone. Kenapa kita harus ganti? Or why do we have to change if we're comfortable with what we're using? So this is the throw away culture that we have created. Tetapi Gen Z is challenging you untuk pikir sebelum plastik kita pakai apa? Because before plastic there was a world where we thrived and where we lived in harmony with the natural world. So that's a little bit the experience, but also how we tackle changing the mindset, showing that it was once possible and that it can still be possible. Dan akhirnya tahun 2019 sudah diresmikan ya bahwa Pulau Bali itu semoga terus bisa menjadi pulau yang bebas dari single use plastik. Tepuk tangan dulu untuk Melati. Ini aku juga pengen tahu pendapat Melati sih gini, karena of course we as humans, most of us pasti kan ingin mewariskan planet yang sehat dong untuk anak-anak kita dan generasi-generasi seterusnya gitu. Tapi akhir-akhir ini banyak banget nih di sosial media gerakan kayak child free. Tapi yang alasannya tuh karena I don't want to inherit this bad planet for them. View kamu gimana?
Ya mungkin karena saya masih 21, aneh untuk saya pikir aku punya anak sendiri, of my own children, but I know that my generation has this shared feeling of, pernah dengar kata eco-anxiety? Pernah? Yang sudah pernah dengar eco-anxiety, angkat tangan. So I know who to explain it. Okay, eco-anxiety. Mungkin ini kata baru, tetapi eco-anxiety, 70% of Gen Z experience this feeling. Eco-anxiety is, seperti anxiety yang biasa, overwhelmed, this feeling of, strong, deep emotions, tetapi connected to the climate crisis. Waktu kita dengar Jess, give an example about what's happening in Spain, in Heathrow, di Indonesia tentang krisis iklim, it feels very overwhelming. So Gen Z experiences this feeling, and it feels irresponsible to bring our children into a dying planet. It's not fair. Itu rasanya from Gen Z. Why would we do that? So our sole focus today is to work as hard as we can to make sure that our children have the life and the world that our grandparents had. And this is the biggest task that we have and what we're working towards every day. Wow, eco-anxiety. Tepuk tangan dulu. Aku bukan Gen Z, tapi aku juga mengalaminya, eco-anxiety. Karena jujur aku kadang-kadang suka mikir ya, kalau aku lagi baca berita-berita yang menyedihkan gitu tentang bencana di sini, bencana di sana. Anak aku baru umur 4 nih, gimana nanti waktu dia sudah umur 30. So I also feel the anxiety juga itu terasa gitu. Nah sebelum kita ke Mbak Ika nih, aku pengen ngobrol sedikit, nanya sedikit sama Jess. Jadi long story short, aku ketemu Jess itu karena aku ikut tripnya Bumi Journey. Itu adalah sebuah usaha untuk melahirkan travel coolers. Boleh dijelasin gak sih Jess, kenapa kamu bikin gerakan itu dan buat apa sih? Iya, oke. Jadi awalnya aku bikin NGO namanya Carbon Ethics. Terus aku kebetulan juga aku kebetulan yang pegang education. Dan we started during the pandemic, semuanya online kan. And I realized bahwa ini tuh nggak bisa online sih kalau ngomongin education, nggak berasa gitu. Berapa sih orang yang mau duduk mikirin tentang climate crisis gitu? Nggak banyak kayaknya ya. Nggak banyak ya gitu. Bahkan mungkin yang emang udah duduk di depan aja bisa jadi kayak kayak kupingnya masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu kan. Nah, tapi apparently research says that sebenarnya education itu paling efektif when we are in a relaxed condition gitu ya. Mungkin tadi juga kenapa melatih shake ya, that can help us release gitu kan ya, feel more something is out, jadi lebih enteng badannya. Because actually kalau dibawa di trip jalan-jalan orang kan jadi seru, excited gitu ya, lebih santai, nggak tegang gitu walaupun bahas climate, dan dibungkusnya tuh lebih enak, main game ya kan gitu, gamenya tapi ada educationnya sehingga orang lebih ngerti, oh ternyata this is what's happening tapi caranya seru. So that's basically awalnya kenapa Bumi Journey itu kebikin. Dan tadi hashtagnya travel cooler, coolnya artinya literally and not literally sebenarnya. Coolernya di satu sisi adalah lebih keren ya kan, karena kita bukan jalan-jalan cuman jalan-jalan aja, but we feel good and do good gitu. Nggak cuman satu arah kita get the benefit, tapi kita juga do good, we contribute something to the earth. Kalau kemarin kakak Judith ikut nanam mangrove ya. Betul, seru banget loh by the way. Nah, harus ikutan Bumi Journey. Ya, Bumi Journey follow ya. Nah tadi another definition adalah the type of traveling that helps cool the earth. Karena misalkan waktu nanam mangrove, contohnya salah satunya ya, itu pohonnya bisa menyerap polusi. Polusi ini, jadi kalau ingat dulu pelajaran SD, pohon itu kan cara makannya adalah fotosintesa ya, menyerap CO2. C-nya jadi batang pohon, batang, daun, akar. O2-nya dilepas gitu kan. Nah jadi pohon itu menyerap karbon, menyerap polusi, menyerap hal-hal yang gampangnya bikin bumi kita panas sehingga it cools the earth gitu. Oke, jadi waktu itu aku juga sejujurnya sebelum aku ikut jadi salah satu travel cooler ini,
ya kayak tadi aku bilang climate change was just a concept gitu. Tapi abis itu dikasih tahu dan dengan suasana yang relax, kan katanya manusia itu kalau udah dalam survival mode tuh udah nggak bisa menerima informasi ya. Saat itu karena kita relax dan suasananya sangat amat menyenangkan di depan pantai, ada pasir, ada sunset sambil dikasih edukasi itu ngaruh banget. Makanannya enak. Makanannya enak, jadi itu benar-benar salah satu hal yang life changing gitu. Nah sekarang aku mau tanya ke Mbak Ika, kalau tadi kita ngobrol sama Jess sama Melati tentang gimana sih cara mereka sebagai individu untuk mencoba melestarikan lingkungan lah gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan salah satu sebab dari climate change juga kan of course tadi aku sempat bilang revolusi industri gitu. Nah sebagai perwakilan dari April Group gitu dan aku tahu April Group adalah perusahaan yang sangat besar dengan eco-friendly juga gitu. Tapi aku pengen tahu sih apa aja sih yang udah dilakukan April Group sebagai sebuah perusahaan untuk bener-bener ya mikirin gitu kayak gimana sih caranya supaya kita melestarikan lingkungan, gimana supaya mungkin lebih sehat dalam mengatur environment dan lain-lain gitu Mbak. Oke, well selamat sore semuanya. Sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Judith mungkin aku sedikit kasih background terkait April ya. So April adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang menghasilkan pulp dan kertas, tentunya melalui proses yang sustainable. Nah, bahan baku yang digunakan ini diambil dari hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri ini nggak sama hutan alam ya. So, hutan tanaman industri ini tentunya izinnya dikeluarkan oleh pemerintah dan ini adalah perkebunan yang dikelola dengan melakukan penanaman, kemudian kita panen untuk digunakan bahan bakunya untuk membuat kertas tadi. Nah, sekarang dari total 1 juta hektar yang kami kelola atas izin pemerintah itu sebenarnya 50%-nya adalah konservasi dan penggunaan lainnya. So, bisa dilihat bahwa environment itu adalah sesuatu yang nggak bisa lepas dari core bisnisnya April, which is nature based gitu kan. Sekarang kalau kita ngomongin apa sih yang April udah lakukan terkait menjaga kelestarian lingkungan ini. Kalau di tingkat global kita kenal yang namanya Sustainable Development Goals atau SDG. So April berangkat dari komitmen kami terkait sustainable practice tadi, meluncurkan yang tadi udah sempat diperlihatkan April 2030 atau April 2030, yaitu komitmen 10 tahun kami untuk membawa dampak positif bagi iklim, alam dan juga masyarakat. Kenapa kita repot-repot bikin April 2030? Well, karena April ini ingin apa yang kami lakukan nggak hanya memberikan dampak positif di operational scope, but beyond that scope towards the global level, which is SDG gitu kan. So, April 2030 terdiri dari pilarnya tuh sebenarnya ada 4, but I'm not gonna mention one by one. Kalau memang tertarik bisa cek di websitenya April, but I just wanna highlight target yang menurutku itu cukup ambisius dan terkait dengan topiknya Jessica tadi, carbon emission. So by 2030 kita ingin mencapai net zero carbon emission dari penggunaan lahan kami. Kenapa penggunaan lahan? Karena tadi April mengelola hutan tanaman industri, so that's why we focus on carbon emission from our land usage. Terus untuk mencapai target ini sudah beberapa inisiatif yang kami lakukan. So April sudah memulai transisi untuk menggunakan renewable energy di operasionalnya. Di Pangkalan Kerinci Riau itu kami sudah menggunakan solar panel yang pada saat ini sudah terpasang sekitar 1 megawatt. 1 megawatt ini mungkin ibaratnya bisa mengalirkan listrik untuk 500 rumah. And by targetnya adalah untuk di tahun 2025 kami ingin memasang sebesar 20 megawatt untuk solar panel yang akan memenuhi kebutuhan energi operasional kami. And then what else? Transportasi untuk karyawan di area pabrik kami di Riau juga itu sudah menggunakan transportasi yang rendah emisi. Jadi kalau di Jakarta ini Transjakarta udah pakai bis listrik, nah di pabrik kami juga udah pakai bis listrik untuk karyawan-karyawannya. And then of course April realize dengan kita kelola hutan tanaman industri,
forest is a big part of April that we have to conserve. Tadi udah disebutkan oleh Jessica kalau hutan itu penting, dia menyerap karbon and then release oxygen gitu kan. So kita juga punya komitmen yang di tahun 2015 kami buat. April ingin mengkonservasi dan restorasi hutan melalui program restorasi ekosistem Riau. Jadi kalau tadi teman-teman udah sempat ikutan siang, kita ada screening Frontier Sumatera, itu lokasinya Di sebelah ya? Iya, di sebelah panggung yang besar itu lokasinya di Riau. So that's one of our program, di mana kami mengalokasikan untuk RARE ini sebesar $100 juta untuk konservasi dan restorasi. So that's the commitment that April makes untuk terkait environment sebenarnya. Wow, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ika ya. Karena menurutku ini menarik sih. I have seen a lot of companies ya bilang bahwa kayak oke, kita eco-conscious atau kita eco-friendly. Tapi sampai saat ini sejujurnya aku tuh nggak tahu apa artinya tuh apa gitu. Jadi ternyata tadi seperti yang tadi Mbak Ika juga udah share, banyak banget ternyata ya di balik itu sebuah perusahaan itu bisa klaim bahwa eco-friendly atau eco-conscious itu ternyata nggak gampang, nggak cepet, dan yang pasti nggak murah juga ya gitu. Jadi I think it's really important karena kita butuh lebih banyak perusahaan lagi yang bisa berkomitmen untuk menjaga lingkungan sih. Oke. Can I jump in? Yes, please. I will say this part in English because I want to make sure that I'm fully articulating and getting the message across in the right way. This session is called Why It's Impossible to Have Healthy People on a Sick Planet. But I also have to agree, I have to say, and I want to put it out there on the table, we simply also cannot have healthy companies, healthy government on a dying planet. And this is something that we need to understand. This is why the perspective of industries, but more importantly, the action of industries is so important if we want to work towards a livable planet. And this is where stronger commitments, not voluntary commitments, making it more mandatory, not making it has to go beyond a CSR program. Yeah, exactly. The time of CSR is over. Yeah. How do you implement sustainability? How do you implement regenerative systems in your company as part of the DNA? If you do not center sustainability as an integral, central part of your business, you will not have a license to operate in the future. And it doesn't matter what industry you are in. So this is just the message I wanted to share. Thank you. Dan aku setuju banget karena of course kalau misalnya kita tidak memulai itu, semoga ini bisa jadi regulasi ya ke depannya. April salah satu perusahaan terdepan yang sudah melakukan komitmen tersebut, seperti yang tadi aku bilang itu tidak gampang, tidak murah dan tidak cepat. Karena prosesnya pasti memakan waktu bertahun-tahun juga nggak sih Mbak Ika? Yep. Gitu. Dan tapi ada nggak sih kayak misalnya itu kan yang sudah dilakukan oleh perusahaannya gitu. Kalau dari karyawan-karyawannya sendiri gitu, Mbak Ika sendiri sebagai orang yang kerja di April gitu, apakah karena sudah bekerja di perusahaan yang bisa dibilang eco-conscious ya, Mbak Ika jadi otomatis juga eco-conscious gitu? No, exactly. That's actually connected karena waktu aku baru join di April 2018, itu lagi kita baru mulai mengkampanyekan Stop Single Use Plastic, just like what Melati is campaigning. So I personally, with my two other colleagues, of course with the support of April, we led the campaign of Stop Single Use Plastic in our operation di Riau. So semua karyawan itu nggak lagi pakai single use plastic. And also kantor kita di Jakarta dan Singapura. So we distribute tumbler, we distribute lunch box for them to pack their breakfast and lunch. And also di Kerinci, di kompleks, kita punya untuk karyawan itu kan ada minimarket kecil tuh yang tersebar. So they stop using the single use plastic since then. So that's how we keep campaigning. And of course itu embedded di my personal life kan. And as a mom now, mungkin ada yang tahu anak kecil ada popok
sekali pakai, sekarang kan udah ada yang ya Clody gitu kan. Clody, ya. So you can start by from small things. It doesn't have to be that big or that expensive, that ambitious, just like what Arpel do. But as a person, just like Melati and Jessica do already, it's already contribute to that. So. Keren banget. Oke. Aku sekarang pengen nanya ke Jessica. Sebenarnya kan kayak tadi yang kamu sempat share gitu ya. Tergantung kita tuh bisa influence orang tentang climate change ini tuh nggak mudah gitu. Semoga abis ini semua orang keluar dari ruangan ini terus langsung kayak oke, I will stop single use plastic. Aku akan lebih aware sama my carbon prints dan lain-lain gitu. Tapi of course proses untuk menuju ke sana tuh nggak gampang kan. Kalau dari Jessica sendiri sampai saat ini tuh kendalanya yang paling berat apa Jess untuk mengedukasi teman-teman atau mungkin followersnya atau mungkin audiens kamu lah? Sebenarnya it's related to point number 1 tadi sih yang kayaknya pada maunya tuh dimengerti sebelum mau mengerti gitu ya. So I find that it's about ignorance yang paling besar. Orang tuh terutama di Indonesia kayaknya sebenarnya in a way it's good ya, dimana ada bencana malah diketawain, meme-nya banyak gitu. People are very positive in a way gitu kan. Satir ya jatuhnya. Pernah ya kayaknya ada risetnya orang Indonesia yang kayak paling happy, paling positif gitu. Banjir malah dijadiin kolam renang waktu itu ya. Iya kan. Ya. Tapi in a way it's also about ignorance. We try to be positive, tapi seharusnya bukannya kita menutup hal-hal lain gitu yang di sebelah sana. Tapi kita tetap tipe-tipe seperti aku dan Melati, I believe kita udah berapa kali super anxious ya. Kayak even kemarin yang pause itu aku nangis gitu kan. Kayak oh my god, it's quite heavy. Tapi it's not that we stop kan. Terus kita ya sebenarnya pengen happy aja gitu kan. Hidup ngapain dibikin susah sih kan, banyak yang gitu ya. So it's more about kita try to understand, mencoba mengerti, lalu ya udah kita bisa berbuat apa, at least dari segi personal yang kayak tadi Mbak Ika bilang, as simple as ngurangin single use plastic gitu kan. So I think for me the biggest problem is ignorance. To be honest, I still don't know cara cracknya gimana, because I guess what I really hope adalah semacam ini, IDN Media, Pop Bella, seorang Judith ya, mengangkat topik ini sehingga there are more people that become aware about it, more and more Melati gitu kan di sini, more and more April, jadi semuanya benar-benar collectively membantu gitu, dan especially kita sebagai orang, semua individu yang ada di sini, it's also about narration of what do you find as cool gitu, misalkan gini. Tadi Melati sempat bilang ya, harusnya regulation bilang bahwa kalau nggak implement sustainability, nggak punya license to operate gitu. That's ideal gitu kan. Tapi in the end, ya there are so many things that we cannot control kan. What can we do now dari segi personal? At least sambil menunggu yang di sana yang bisa membantu membuat itu terjadi, at least kita bisa start dari diri kita sendiri. What I notice adalah orang misalkan ya, Gen Z, millennials juga ngerasa, pengen kerja di startup yang udah corn gitu kan ya. Atau di company yang udah berapa million USD. Everything is really money driven. Semua tolak ukur sukses itu money. And that's why it becomes very destructive gitu kan. Karena nggak ada yang people find as cool is not about impact gitu. Tapi kalau dari kita, demand-nya things that are cool adalah yang impactful, yang emang contribute to something good, then maybe it will change because in the end supply will follow demand kan. That's the rule, that's the game gitu. Jadi what we can do for us personally, what I encourage everyone to do adalah shift the mindset of what is actually cool. Kalau Melati gimana? I'm sorry, I'm just like so excited. I'm like hearing everything and I'm like yes. Because, you bring a point here where there's this idea, this narrative that it's either or. It's either profit or planet. There's this idea that it's either making money or working as a charitable organization in an NGO or in a nice startup, but,
good luck. And I think this is a great opportunity, especially with the pandemic. This is our moment to show that we can create business models that work not only economically, but for the planet and for the people. So this is where exciting circular models are coming from. And talking about education, which will be my last point before I pass it back to you. Kalau kita gak mengerti masalahnya, it's hard for us to get involved. Tetapi even more so, kalau kita tidak tahu solusinya, it's even harder to do anything about it because then you're paralyzed with this feeling of eco-anxiety. So it's important to mobilize and to take people through the journey of understanding the problem, the why it's important to care, and what we can each and every one of us do. Whether you're a young change maker, a teacher, a reporter, a journalist, a CEO, or a politician, we all have a role to play and everybody can be a change maker. Setuju banget, setuju banget. Nah, itu menarik sih. You have to understand the why first kan. Tapi tadi kayak yang Jess juga bilang, a lot of people are very ignorant gitu. Udah tahu konsepnya, tapi karena something bad isn't happening to us yet, jadi kayak ya udahlah, lagian gue cuma satu orang. Kalau misalnya cuma aku yang berubah, kayaknya nggak akan ngaruh apa-apa deh. Kayaknya mindset itu nggak sih yang perlu kita ubah. Kalau misalnya kita collectively berubah dengan lebih baik, mengurangi single use plastik dan lain-lain. I think kita sebagai society dan generasi bisa menciptakan bumi yang lebih sehat gitu ya. Nah sekarang aku kembali ke Mbak Ika, karena kita sekarang di panggung Future is Female. Jadi aku ingin bertanya peran perempuan sendiri nih di mengatasi masalah lingkungan ini gitu. Sebagai perempuan yang bekerja di industri yang didominasi nih oleh pria kan, seberapa besar sih perannya perempuan dalam penerapan sustainability di April Group? Oke, kalau bicara peran perempuan di April ya, di bidang kehutanan, gak usah jauh-jauh deh, aku ambil contoh Departemen Sustainability aja itu dipimpin oleh seorang perempuan, led by women, and then program yang penting di April terkait konservasi dipimpin oleh perempuan. Even April 2030 dari perumusan konsepnya sampai kemudian diturunkan ke target dan indikator itu dipimpin oleh seorang perempuan prosesnya. So you can see that this means that the decision making process itu dipegang oleh perempuan. The way they decide and shape the policy of the company or even the program of the sustainability is actually considering what is female friendly also kan policy-nya, such as human rights policy that we just published recently. So and then bisa dilihat juga like I'm here sitting here is an opportunity given by April to prove that actually women has a big role in our sustainability journey. So it doesn't matter even if you're a woman and then you're a mom, you can still involve, even not just involve, but lead the program and then lead the projects in April. Yeah. So that's the proof. And kalau aku boleh nambahin, sebenarnya nggak cuma April itu nggak cuma mendorong perempuan. So we hear millennial and then Gen Z. April pun juga mendorong young generation untuk take part of our sustainability journey through the Aspire program. So Aspire is the April Sustainability Professional Development Program. Jadi memang didesain dan ditujukan untuk anak-anak muda yang ada passionnya terhadap sustainability to be the future leader who will drive the sustainability commitment in April. So you can see the role not just for female but for the young generation is provided. So luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ika. Ini masih menyambung tentang peran kita sebagai perempuan ya. Sebenarnya kan climate change itu bukan role yang harus dipisahkan antara perempuan laki-laki ya. Tapi kalau aku pribadi ngelihatnya perempuan itu terutama yang paling gampang di-lead adalah rumah tangganya sendiri deh. Moms misalnya. Itu bisa ngajarin keluarganya dan anak-anaknya on how we can create a more sustainable planet gitu. Kalau dari Jess sendiri, peran perempuan dalam menciptakan bumi yang lebih sehat tuh menurut Jess harusnya kayak gimana sih Jess? Oke, mungkin sebelum ke sana ya. Jadi ada data yang bilang bahwa sebenarnya kalau kita bandingin male sama female, sebenarnya female itu yang lebih vulnerable towards climate crisis overall. Contohnya, kan sebenarnya yang sangat terimpact oleh climate crisis adalah
yang underprivileged ya, karena hidup mereka sangat tergantung oleh natural resources yang tergantung oleh climate. Misalkan gini, nyari air gitu, airnya kering, udah ada di beberapa negara sungai-sungai mulai menyusut kalau dengar. Di Indonesia bayangkan aja, banyak kan di pelosok yang masih ibu-ibu pakai basket gitu ya, terus nyari air gitu. Kalau sungai yang di dekat dia yang padahal 1 jam jalan kaki itu kering, dia harus jalan lebih jauh. Contoh paling gampang ya, how female is vulnerable, karena biasanya based on research ya, bukan saya yang bilang, biasanya banyak kewajiban female unfortunately yang sangat terikat oleh mensupply makanan langsung untuk keluarganya gitu, which is again tadi yang natural resources. So coming back to pertanyaannya, peran perempuan. To be honest, aku tadi kepikirannya adalah exactly like what you said sih, lebih ke mulai dari educate di keluarga kita sendiri, karena aku kebayang bahwa di rumah aku aja kalau aku bayangin nih, ini anak kita kalau spend time, ujung-ujungnya kalau yang related to main mungkin bapaknya banyak ya kan. Kalau ngomongin education bisa jadi mungkin nggak berlaku di semua family, tapi at least when I reflect to myself, kayaknya yang dirasa juga di-expect untuk lebih educate adalah ujung-ujungnya ibunya gitu kan. Belum lagi netizen gitu kan. Biasa anaknya selalu di-expect nilai lah atau apalah gitu kan. Berarti biasanya ibunya kan ya, social pressure. Jadi in a way, let's not think itu adalah sebuah pressure, tapi let's think that it is actually a privilege, bahwa kita ditempatkan di posisi yang sebenarnya kita bisa se-influential itu loh untuk mengembangkan satu orang lagi di bumi ini yang bisa membantu berkontribusi secara positif untuk planet ini. Gitu. Oke, nah kalau tadi kan sebagai perempuan, sekarang aku mau tanya sebagai seorang Gen Z, because you also mentioned about the eco-anxiety. It's kayaknya udah rahasia umum bahwa kalau misalnya mencoba mengedukasi generasi yang lebih senior, itu biasanya lebih sulit daripada mengedukasi generasi yang lebih muda gitu. Sementara kan sekarang kalau kita lihat kayaknya Gen Z ini adalah generasi yang paling bersemangat untuk benar-benar terjun langsung gitu. Gimana cara kita menyembuhkan lingkungan dan lain-lain gitu. Kamu pernah gak sih Melati ngerasa frustasi aja gitu? Karena kan I can imagine kamu harus berurusan with lots of older and more senior people gitu. Oh yes, for sure. Kadang-kadang saya pikir, oh my God, I'm speaking a different language, you know, and they're not, it doesn't get across, and it's frustrating. Tetapi you also have to understand, and I think Gen Z understands like no other generation, the importance of collaboration. Kita gak bisa membuat perubahan sendiri. We cannot work on our own. So how do we incorporate that intergenerational approach? How do we speak the same language? And we learned this the hard way, but I think it was also a good challenge to learn that at a young age. How do you speak the language of business? How do you convince that this is the way forward? Show numbers, show statistics. Try and convince them that this is the only way forward. And in fact, we now see a lot of reports, including the ones that were released here, the Gen Z reports from IDN Media. You know, young people are willing to pay more for more eco-conscious products. That shows that there is a growing market for sustainability. And I think that this is how we convince the older generation who are currently very comfortable with business as usual. Tetapi that's the thing, there is no business as usual anymore. Aku juga tadi ingat tadi kamu bilang banyak orang yang mungkin the older generation ya, either or gitu. Oke, gue mau cari duit apa mau make this planet a better place. Padahal sebenarnya kalau yang sudah dibuktikan oleh April gitu kan, you can actually do both gitu. Tapi tergantung dari komitmennya sendiri. And of course, it's going to take a lot of efforts, tapi it's going to be worth it gitu. Nah,
Aku pengen nanya ke Mbak Ika nih. Kalau menurut Mbak Ika sendiri, sesuai sama judul sesi kita nih sekarang. Possible gak sih kita healthy people on a sick planet tuh possible gak sih Mbak? I don't know. Well, no, honestly I don't think we can. I mean gimana ya, kita ini kan hidup bergantung pada planet, pada bumi. Apa yang disediakan oleh planet. The air that we breathe, the water that we use, the food that we consume, all provided by our Mother Earth. Kalau planetnya udah sakit, apalagi kita sebagai penghuninya gitu kan. So what can we do? How can we help? Exactly like Melati and Jessica is doing right now gitu kan. To be more responsible, to change your lifestyle, to be more sustainable. You can start by small things, stop single-use plastic, hemat listrik, hemat energi. And we, as a consumer, we can actually drive the market. Be a responsible consumer. You choose the eco-sourcing products. You choose ethically made products, responsible products. So that's, that way you can demand your brand to be more sustainable. So it's a big role that we can actually play, from small things, but if it's doing collectively, it will create bigger impact in the end. So it always matters. So it's basically impossible ya to have healthy people on a sick planet. Kalau dari Jess sendiri, menurut kamu gimana Jess? Of course, I think the answer we all know, it's impossible lah. Tapi kamu ingin melihat perubahan apa sih sebenarnya? Like what do you really want to see the change in the society tentang climate change ini? Oke, yes, pertama jawabannya adalah no, because there are just so much research saying about what will happen if things are continuing like this. Kalau dari segi perubahan apa yang pengen aku lihat, sebenarnya nggak usah muluk-muluk sih. Ya comeback aja ke local wisdom zaman dulu. I travel a lot across Indonesia and meet the local indigenous people and see how they live such in harmony with nature. Soalnya mereka tahu seberapa penting alam itu mensupport hidup dia gitu. As simple as misalkan di Bali ya, di Bali itu setahu aku 1 tahun ada 2 kali ritual untuk pohon. Kita nggak ngomongin ritualnya deh, kita ngomong mau nebang pohon aja, minta izin dulu. They know seberapa penting itu pohon itu sebenarnya, gitu. Itu oke lah, terlalu banyak pohon mungkin ya nanti dikira aku ini fanatik sama pohon yang lain deh. Kita ngomongin air, gitu. Air, kalau airnya kotor, kalau airnya ini deh contain microplastik kan, sekarang udah banyak. Gimana kita bisa sehat, di dalam kita tuh isinya plastik kecil-kecil gitu. We don't know sih, nggak tahu mungkin Melati tahu nggak ya, ada research nggak yang ngomongin what's the impact of microplastic karena sekarang udah ketemu di placenta. Tapi ideally, dan kalau misalkan kita come back to local wisdom, zaman dulu gimana caranya agriculture yang regenerative, caranya kita hidup yang probably not as convenient as now, yang tadi di mana-mana sekarang pakai single use plastic, tapi dipaksa mau nggak mau harus kembali lagi kayak dulu harus bawa keranjang rotan bambu masing-masing. Tapi zaman dulu orang baik-baik aja kok gitu kan. So what I really wanna see adalah people start to go, katanya Melati tadi ya, go outside the comfort zone, lihat apa sih yang sebenarnya zaman dulu bisa dan sekarang nggak, sekarang harusnya juga bisa, dan understand tadi hal-hal yang mungkin kita udah berasa, oh modern world itu udah kuno lah yang kayak gini, dulu mama atau nenek ngomong apa gitu kan. Probably sebenarnya itu yang works gitu. Jadi jangan menutup kemungkinan apa yang diomongin orang-orang zaman dulu itu probably that maybe is the best for us also gitu. Keren, oke. Itu menarik sih, microplastics. Karena itu juga salah satu hal yang sebenarnya mungkin udah ngaruh nih ke kita belum sadar aja gitu. Makanya I'm sure that's why you also created the Bye Bye Plastic, karena ya itu adalah salah satu hal yang paling sulit untuk diurai kan di alam gitu. Kalau menurut Melati sendiri, tantangan terbesar generasi Z untuk kesehatan lingkungan?
There's a long list, so how, how long do I have? No, but I think, well, I'm trying to like gather my thoughts here, but I feel like the biggest responsibilities or roles is also to have first and foremost acknowledgement that it's individual action versus systemic action. I think Gen Z does a very good job about holding that accountable. Yes, we need grassroots efforts, but we also need to see more stronger leadership, more stronger examples on a political level, systemic level, on how we can scale this change. So I think this is where we have to acknowledge one thing we know for sure. The private sector moves faster than the public. Gen Z has created these bridges to help scale and to help encourage private sector to scale change. But we also need to see more stronger political, legal commitments. As I said, the SDGs, which we heard about, are not legally binding, which is one of the biggest problems. It's voluntary. And I think the role of Gen Z is to ask the difficult questions, to come into rooms like this in the United Nations, here in Jakarta, in government meetings, and say, hey, I think we can be doing more. We have to be doing more. And I think Gen Z, the power of our generation, is that we lead by example. Sama seperti waktu saya mulai umur 12, aku gak mau tunggu sampai aku orang dewasa untuk membuat perubahan because we know we don't have the luxury of time. In our lifetime, everything is happening, good and bad. And it's up to us to decide where we stand. So again, take a deep breath and out. Kadang-kadang we're gonna feel very overwhelmed, but we cannot let that stop us from the endless opportunities of the beautiful world and the beautiful future that we know is possible. Oke, semoga kedepannya lebih banyak lagi individual dan perusahaan yang sadar ya akan lingkungan seperti April juga. Dan aku juga berharap teman-teman milenial dan Gen Z di sini juga semakin sadar bahwa kita sebagai individual itu juga biggest driver juga loh, selain perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi swasta maupun pemerintah gitu. Oke, aku akan membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, karena aku cuma punya sedikit waktu lagi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangan aja. Oke, silakan yang di belakang boleh maju ke mic yang warna pink ya. Udah langsung kayak rumah Barbie nih kita. Cek, sorry. Ya. Namanya siapa Mas? Namanya Daniel. Daniel dari? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, pertanyaannya apa dan untuk siapa silakan. Pertanyaannya pertama ke Kak Jess karena tadi di awal sempat sebut tentang reduce dan neutralize. Padahal yang saya tahu itu tagline-nya reduce, reuse, dan recycle. What happened to reuse and recycle gitu. Terus terkait penggunaan plastik sekali pakai, sekarang kan banyak kalau di Jakarta gitu yang menggantinya dengan paper bag gitu. Padahal kita tahu paper bag dari paper gitu. Artinya banyak pohon yang ditebang untuk itu sama-sama merusak lingkungan. Jadi dari masalah plastik berubah ke masalah pohon ditebang. Jadi sebenarnya solusinya seperti apa dong harusnya? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, thank you Daniel. Wah nih pertanyaannya cukup berat ya. Mungkin ke Jess dulu kali. Ya, thank you Daniel, very good question. Reduce, reuse, recycle, tadi aku masukin ke reduce aja sebenarnya. Karena aku ngelihat bahwa sebenarnya reuse and recycle is important. Definitely it's important. Cuman I find that bukan in the end ya, kayak ultimately pertama yang harus banget dilakukan adalah si reduce itu gitu. Karena kalau kita udah mengurang-ngurangin yang tidak perlu kita keluarkan, ya udah sebenarnya misalkan contohnya ya reuse gitu. Kalau kita bisa pakai kita menolak plastik yang dari minimarket karena kita pakai which is reuse ya, pakai bawa kantong sendiri. For me that's also part of reduce gitu. Jadi don't get confused with the terms. Sebenarnya itu udah benar, reduce, reuse, recycle itu udah benar
gitu ya. Jadi cuman there are 3 R, there are 5 R, there are so many R's gitu ya. For me, the ultimate thing is about try to avoid things yang unnecessary. That's what I mean basically. I hope that's clear ya. Gitu. Terus tadi pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah Kita beralih dari single use Paper bags. plastik tapi jadi paper bag. paper bags. Exactly. Kemarin juga baru ada yang bertanya bilangnya lebih ini lagi spunbound gitu. Itu karbonnya lebih banyak lagi daripada plastik. Makanya again coming back to the first rule, reduce. Jadi reduce and convenient. Karena misalkan kalau aku ngomong reduce kan loh, tapi kalau misalkan beli online kan nggak bisa, emang harus dikantongin gitu kan. Cuman sekarang orang mikirnya, oh ya udah deh aku biar kelihatan eko nggak pakai kantong plastik tapi pakainya kantong dari kain misalkan. Ya it's not solving anything sebenarnya karena tetap nggak reduce apapun kan ujung-ujungnya. Jadi again coming back to get out of comfort zone instead of kita mau beli 5 hal, belinya di salah satu e-commerce gitu ya, terus di 5 toko berbeda yang akhirnya shipping, packaging dan emisinya juga banyak. Ya udah try to go to a shop yang ya udah langsung beli physically gitu kan, sekalian 5-5-nya. That would reduce a lot of emissions already and packagings, right? Yeah. Oke, dari Melati ada tanggapan nggak? Soalnya ini juga berhubungan sama plastik kan. Yeah, I had my notes down, but I think you got most of them. So just to add, mungkin PR untuk semuanya di sini. Sekarang nggak ada hanya 3R, tetapi like 10R, right? Rethink, refuse, redesign, repackage. Everything is a lot more than reduce, reuse, recycle. So definitely encourage everybody untuk belajar lebih in depth. And then just to add on to what you were saying, we cannot solve the problem with the same thinking that created the problem. Yeah? So this is very important. This is not moving in an innovative direction. It stays in the single-use mindset. Hanya sekali pakai and then buang kemana. There's no away when you throw away. There's always somewhere, the ocean, the rice fields, the rivers. So this is something that we need to understand. And when we come up with solutions more circular, how do we create even the tote bags? Di Bali kita ada proyek namanya Mountain Mamas. In short, it's a social enterprise. Kita membuat tas dari kain, like old sheets or fabric from fashion outlets, the offcuts, and we turn it into bags. Then these bags get sold as tote bags around Bali. And the business model, 50% of that revenue goes back to the community where the ibu-ibus are from, and that gets put in a budget for waste management, healthcare, education. So it's again, we have to think about business models that are not only economically viable, but show that there's a way to protect our planet, to empower people, women, futurist female, and show that this is just the new way of doing things. This is what we require if we want to have a healthy planet, period. Period, benar. Ini bukan masalah mengganti single use plastik dengan single use paper bag ya, tapi ya reuse it gitu. Jadi don't create the same problem because you will only get the same result gitu. Kalau dari Mbak Ika ada tanggapan lebih lanjut? No, I think what Melati and Jessica has mentioned, it's already highlighted all the points that need. Karena exactly you cannot solve one issue with creating another issue. So stick with what you can do at the lowest level, your household, your personal, and then that will create a bigger impact. Oke, jadi kayaknya mindsetnya yang lebih holistik yang harus diubah ya, bukan kayak cuma gara-gara plastik, abis itu oh ya udah aku udah pakai tote bag, tapi tote bagnya setiap hari beli mulu ya sama aja bohong gitu. Tapi gimana cara kita bisa reducing our pemakaian, mau itu makanan, mau itu baju, fast fashion juga kan banyak ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita sadari bahwa semua hal yang kita lakukan itu punya dampak ke lingkungan. Kayaknya kalau kita udah sadar itu akan lebih gampang sih untuk ngerem. Karena sejujurnya aku juga kadang-kadang masih suka over shopping atau overeating, jadi ada food waste dan kadang-kadang kayak tadi karena kepepet ya udah aku beli mineral water dari single use plastic bottle, tapi
kalau mindset itu kita udah tahu bahwa every little thing that we do have a certain effect to our environment, I think it's going to be easier for us to move forward. Oke, next question, aku masih punya 2 lagi untuk pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan terus nanti bisa ke mic untuk bertanya. Adakah lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak, boleh ke kanan atau kiri, bebas. Namanya siapa? Cek. Oke. Hello everyone. Nama aku Dista aku datang dari salah satu agensi di Jakarta sih. First of all, I just want to say this stage is a very inspiring. I think you guys deserve another 2 stage here because I think this is a very important topic. So applause for you. Thank you. Oke. Jadi pertanyaannya sebenarnya tadi mungkin udah banyak ngomongin soal plastik, single use plastik dan juga food waste gitu ya. Practically sebenarnya mungkin karena kita di sini sekarang tinggal di Jakarta gitu kan. Aku nggak tahu, I don't know Melati because you are based in Bali, but I would like to know your thoughts about this because I see that lately there is a lot of probably kayak some electronics brand or probably transportation launching their electronics car and probably a motorcycle. So nggak tahu sih gitu ya. Apakah sebenarnya kalau menurut mungkin Kak Jessica dan juga Kak Ika, apakah ini sebenarnya impactful gitu kan untuk kita yang tinggal di Jakarta gitu? Karena mungkin kalau di Bali atau mungkin daerah yang lebih lokal mereka cukup aware gitu, tapi kayak kita yang practically di Jakarta gitu kan kayak kadang-kadang ngajak temen untuk yuk jalan aja naik ke MRT gitu, kayak aduh panas, aduh nanti keringetan gitu. Jadi I think there is still an issue about that gitu. So what you guys think about this transportation issue? Thank you. Terima kasih pertanyaannya, mungkin Melati ingin menjawab dulu. Saya dulu? Ya, mau? Yeah, I mean, I'm not really an expert in the transportation space, so this is something that I can only answer from my own experience. Obviously, aku baru datang tadi pagi ke Jakarta, and I look out the window, and I'm like, it's such a polluted city. And I was talking to Karina, who I'm here traveling with from the team in Bali at the HQ, who grew up in Jakarta, and I said, I don't know, the last couple of times we've been here, I've never seen a blue sky. And she said, yeah, I think that's been always, you know, and in that like kind of, that's what it is. And I thought instantly in that moment, you know, all the little kids growing up in Jakarta also see that, and there's not a strong enough connection to air pollution and vehicles. I think that also is a narrative that needs to be spoken about, because also in the lines, for example, in the airport, there is all these cars waiting while on. Those emissions that the cars are releasing are what cause the air pollution. Same things with, you know, countries recently I've heard have limited the taxiing time for airplanes, for example, which is also another massive vehicle that contributes to emissions, limiting their time on the runway where they're allowed to put the engines on. These types of, again, I'm only thinking about systemic changes because I think that is something that needs to be more, coming more from the top down, so that we are able to see a large-scale change, because everybody or whoever is privileged enough to afford an electric vehicle, which is still quite expensive, is a slower scale change than everything. But that's my personal opinion. I don't know if you two have more input. Mbak Ika gimana? No, that's true. I mean, speaking of transportation, especially di Jakarta yang dikenal dengan macetnya gitu kan. So I think it goes back to you have to be wise in terms of your consumption. Electric vehicle or not, if you use your car but then you get stuck at the traffic, what's the point gitu kan? I mean, my husband is here and he knows how much I annoy him by keep insisting we have to walk, let's just walk, you know. So if you can be more wise and not overuse, just like what you said, in our consumption, I think that's pretty much solving the issue. Kalau Jess gimana Jess? Thank you. So, electric vehicle. The idea maybe is ideal, but in Indonesia, again, unfortunately,
where does the electricity come from? It comes from coal, which personally for me, that's not a solution yet. So hopefully, because I'm aware that the PLN already have commitment to not continuing to make a coal plant. The ones that are already deal in contract, they will still build, but the ones that are not yet deal, they will stop. So hopefully everything runs perfectly. So hopefully it helps. And then I'm aware there is already a plan about changing to renewable energy in terms of government target. So hopefully when it is supported, meaning the electricity is supported by renewable energy, and when it becomes into scale and it becomes affordable, then hopefully it can help. So let's hope for that. Coming back to the challenge as people in Jakarta, because I agree with you, it's not convenient, it's hot, etc., etc. So that has also been my personal challenge, to be honest, because I feel like, oh, I need to, walk the talk, and I live like very far. I need to come here, and it's so hassle to take public transportation. But for me, it's about some people also commented like, oh, climate leader, why do you take plane to come here or to come to conference somewhere else? Like, guys, we're still human, right? Like, you cannot expect someone to be fully perfect. We're not fanatics, right? We just try to do what we can. So for me, to your question, it's about let's try to see where do we think we can, and then let's try to take effort, like you said before, misalkan, kok jadi bahasa Inggris ya? Baru nyadar, sorry. Jadi kalau misalkan rasa comfortable, oh ya hari ini lagi pengen naik MRT nih, panas dikit nggak apa-apa, then let's do it, gitu ya. Jadi I think tetap harus keep sanity. Kita coba yang kita bisa. Kalau nggak bisa, at least we know kayak ya still love ourselves lah. Let's appreciate what we can already do. Gitu. Thank you. Aku juga setuju sih, karena ya revolusi industri, revolusi teknologi itu kan ada karena it makes our life more convenient ya. Of course it's easier to do that. Tapi kalau alasannya, aduh Jakarta panas, ya if we keep doing that akan semakin panas guys gitu. Jadi I think bener kata Jess, Mbak Ika dan Melati juga, we do what we can. Yang pasti we have to change our mindset. Karena we have like, I don't know now how many billion people on this planet. Kalau setengahnya aja bisa lebih mindful sama konsumsinya, sama penggunaannya, sama gaya hidupnya, I believe we can achieve a better planet in the future. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Aku tidak bisa, ada pertanyaan ketiga, aku udah ditanya-tanya nih sama Mas yang di sebelah sana. So thank you so much Jessica, Mbak Ika dan Melati untuk waktunya dan untuk teman-teman semua.